Pelaksanaan PPDB setiap tahunnya selalu menyisakan masalah yang perlu dievaluasi. Akibatnya para siswa-siswi pencari sekolah terancam tidak mendapatkan bangku di sekolah negeri. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi persoalan PPDB ini? Kami akan membahasnya bersama pengamat pendidikan yang juga Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan. Selamat pagi Prof. Cecep. Selamat pagi Mbak, sehat selalu. Sehat selalu Prof. Cecep. Kita melihat ada beragam keluhan ya dari orang tua misalnya terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun ini. Mulai dari misalnya kurang kuota di suatu daerah, suatu zona, atau dugaan jual beli bangku, bahkan sampai ada manipulasi data kartu keluarga. Bagaimana Anda melihat penanganannya masalah PPDB oleh pemerintah sejauh ini? Ya, ini kan problem yang hampir tiap tahun, tiap PPDB ya selalu muncul, yaitu soal pelanggaran. Nah, pemerintah mestinya berpikir lebih komprehensif, yaitu bagaimana penyediaan ya ruang-ruang baru, kelas-kelas baru tadi diutarakan oleh Pak Indra. Saya sepakat. Tapi tidak hanya itu, pemerintah juga harus meratakan ya soal kualitas. Sekarang itu kan nyatanya walaupun mau dihindari misalnya ya gap antara sekolah unggulan dan sekolah-sekolah yang biasa itu tetap saja ada istilah sekolah unggulan. Jadi yang terpenting pemerintah bagaimana memeratakan bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Artinya kalau sekolah-sekolah itu seluruhnya unggul, sebetulnya zonasi nggak ada masalah. Sekarang itu zonasi masalah karena ketimpangan atau disparitas antara keunggulan satu sekolah dengan sekolah lain. Dan pemerintah kurang serius. Mestinya kalau misalnya satu kota itu ada SMA ya, misalnya ada 5 yang unggul, yang lainnya yang biasa ditarik tiap tahun itu menjadi unggul. Mau 2, mau 3, mau 5, mau 10. Tapi dalam waktu rentang sekian dibuat roadmap, selesai itu sekolah-sekolah unggul. Nah, zonasi baru diterapkan 100% misalnya ya. Yang kedua, pemerintah juga abai menurut saya tadi ya soal disparitas itu harusnya kan bukan hanya didirikan sekolahnya dan unggul saja, tetapi juga kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu meskipun dia di swasta. Jadi walaupun dia misalnya sekolah di swasta, kalau mereka adalah masyarakat marginal, maka harusnya dibiayai yang mendapat beasiswa dari pemerintah. Itu, jadi walaupun misalnya tidak masuk ke sekolah negeri ya, dia sekolah di swasta. Gitu. Nah, harusnya ini menjadi solusi pemerintah bagaimana membiayai dari kelompok-kelompok menengah ke bawah tadi. Jadi jangan hanya yang dibiayai itu di mereka yang ada di sekolah negeri. Kira-kira begitu, Mbak. Mhm. Artinya yang perlu menjadi fokus ini bukan hanya masalah yang muncul dari tahun ke tahun saja soal pelanggaran ya Pak, tapi juga ada persoalan yang lebih mendasar seperti menghilangkan adanya kesenjangan kualitas sekolah. Itu dulu yang harus diatasi ya Pak? Betul, jadi pemerintah harusnya secara nasional menstandarkan. Misalnya ya, akan ada 8 standar nasional. Standar gurunya ya, standar gedungnya atau sarana prasarananya, standar itu juga penting untuk keuangannya ya. Saya kira standar-standar lainnya juga distandarkan, tapi yang lebih penting itu misalnya selain standar guru ada standar fasilitas ya. Misalnya sekolah-sekolah di Indonesia itu relatif sama tuh dari luasnya ya, kemudian juga fasilitasnya itu harus relatif sama. Kemudian pembiayaan pendidikan juga relatif sama. Kalau itu bisa, ya, yang lainnya tinggal menyesuaikan. Kurikulum kan sudah nasional ya, sudah gampang lah itu ya di apa namanya disamakan. Tetapi yang soal fasilitas, kemudian tadi ya sarana prasarana yang kaitan dengan digitalisasi ya dan hal-hal yang menyangkut dengan pendanaan pendidikan, coba itu standarkan. Sehingga anak itu misalnya ada di sini ada sarana olahraga yang hampir sama dengan di sekolah lain. Begitupun dengan ruang-ruang publik lainnya. Nah, kalau itu semua sama, saya kira nggak ada masalah dengan zonasi. Sekarang itu, kenapa zonasi bermasalah? Selain memang aturannya juga belum begitu ketat misalnya, ya juga masalah persoalan bagaimana ketimpangan tadi. Sehingga ya orang tua itu, tanda kutip ya, sebagian memaksakan diri untuk memasukkan anaknya di sekolah-sekolah unggul yang notabene secara zonasi sebetulnya tidak memenuhi. Akhirnya dibuatlah tanda kutip rekayasa-rekayasa ya termasuk misalnya tadi di Jawa Barat ratusan calon siswa yang kemudian dibatalkan. Saya kira ini salut ya. Ini sesuatu yang hebat dan bagus untuk PJ Gubernur Jawa Barat. Harusnya menjadi contoh bagi daerah-daerah lain Ya, ya. perlu ada Walaupun tindakan sudah tegas begitu ya Pak Cecep ya. Satu hal yang ya, diapresiasi, tapi tadi yang Anda sebutkan juga sebetulnya kan adanya sistem zonasi ini untuk menghilangkan ya ada stigma sekolah yang favorit dan yang kurang favorit. Artinya untuk tujuan itu sebetulnya belum tercapai Pak Cecep?
Ya, jadi yang diinginkan pemerintah kan beberapa saat itu adalah menghilangkan sekolah favorit ya. Saya kira jangan dihilangkan sekolah favorit, ditambah ya supaya semua sekolah itu favorit. Saya contohkan tadi pagi ya, saya dapat informasi nih di salah satu daerah ya di Cianjur ya Selatan tuh. Ya itu sekolahnya jauh ya. Memang dia SD gitu ya. Nah, anak-anak SD itu untuk ke SMP, anak SMP untuk ke SMA itu jauh sekali. Jalannya juga jelek gitu ya, sulit dilalui. Kalau hujan mobil pun nggak bisa masuk karena ada sungai. Itu di Cianjur daerah selatan. Nah, ini masih di lingkup Jawa Barat misalnya ya. Nah, apalagi misalnya di daerah-daerah yang amat jauh sekali, gitu, yang daerah terpencil. Jadi pemerintah berpikirnya jangan hanya Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, kota-kota besar lainnya ya, tapi juga di daerah-daerah ya, di sekitar itu ya, di daerah periferal. Harusnya berpikir ini. Coba lihat misalnya ya, bangunan-bangunan sekolah dari SD, SMP, SMA, apakah sudah standar dengan baik? Ya, kalau itu minimal ya dari sisi bangunan aja dulu. Ya, sarana prasarana gurunya juga bersertifikasi, kesejahteraannya juga terjamin ya. Insya Allah ini akan menjadi bagian perbaikan. Jadi bukan menghilangkan favorit, tapi membuat semua sekolah itu favorit. Nah, yang tadi saya maksudkan ya, sekolah yang ada ketimpangan itu di SD, Mhm. SMP, dan jauh itu, coba cek di daerah Cianjur itu daerah Naringgul. Tadi pagi Ya. kepala sekolahnya telepon saya. Gitu. Artinya semua anak Indonesia ini berhak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama ya di setiap daerah. Nah, Pak Cecep, kalau kita melihat masalah yang saat ini ada di depan mata bahwa ada anak-anak yang kemudian terancam putus sekolah, tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya karena mereka tidak lolos di PPDB. Mungkin ya tanda kutip menjadi korban dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bagaimana kemudian solusinya untuk mereka? Kalau masuk ke sekolah swasta tidak punya tingkat ekonomi yang cukup, apa solusinya untuk kasus-kasus seperti ini? Tadi sudah saya nyatakan bahwa ya kalau merujuk pada konstitusi nih, ya pemerintah itu kan wajib membiayainya tuh. SD, SMP, ya pendidikan dasar. Jadi SD, SMP itu wajib pemerintah membiayainya. Konstitusi tidak menyebut sekolah negeri swasta. Ya, tidak pernah tuh konstitusi menyebut untuk sekolah negeri, untuk sekolah swasta, tidak. Jadi pemerintah pun harusnya wajib tuh ya memfasilitasi sekolah-sekolah SD SMP bukan hanya negeri juga swasta, termasuk terutama ya calon-calon siswa dari kelompok-kelompok marginal. Harusnya mereka dibebaskan biaya walaupun di sekolah swasta. Tadi saya akan begitu. Kenapa? Amanat konstitusi kok. Ya, pemerintah wajib membiayainya. Wajib belajar 9 tahun sekolah dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu kalimat konstitusi itu pasal 31. Jadi laksanakan aja itu. Ya tidak lagi berpikir negeri swasta. Makanya zonasi itu harusnya berpikir juga holistik, komprehensif. Tidak hanya soal negeri ya. Bagaimana juga swasta juga masuk pada ranah-ranah zonasi. Jadi bagi masyarakat-masyarakat yang rentan tadi dibiayai oleh pemerintah. Terus standarisasi swastanya juga ya perlu diperhatikan. Sudah banyak sekolah swasta yang mungkin sama unggulnya bahkan lebih unggul daripada sekolah negeri. Tapi bagi yang lainnya, ini juga harus diangkat. Jadi sekolah-sekolah swasta itu standarisasinya ya relatif unggul yang sama dengan sekolah-sekolah negeri. Ya, untuk yang sudah unggul dan bahkan lebih ya itu tinggal disupport ya, diapresiasi oleh pemerintah. Tetapi yang kurang-kurangnya ayo diangkat lagi oleh pemerintah supaya standarisasi unggul. Kalau itu bisa dilakukan, zonasi itu tidak lagi bicara negeri swasta, tapi sudah komprehensif. Kenapa? Karena kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya ya sekedar slogan, tapi itu adalah kewajiban yang harus diemban oleh pemerintah. Mhm. Mekanismenya untuk bantuan pemerintah bagi siswa untuk bisa masuk ke sekolah swasta ini seperti apa Pak? Kalau di sekolah negeri kan ada PPDB, untuk sekolah-sekolah swasta seperti apa Pak mekanismenya? Ya kan saya kira dana BOS juga masuk ke swasta ya. Nah, walaupun ada beberapa yang swasta juga tidak menerima BOS ya, tidak mau menerima BOS. Tapi itu artinya nggak apa-apa. Sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan bisa lewat BOS. Kemudian tadi di data ya ada penataan atau pendataan yang baik yang terverifikasi bahwa sekolah swasta mana yang anak-anak di daerah itu misalnya tidak banyak yang tidak masuk negeri maka diarahkan ke swasta. Dari mana dananya? Ada APBD. Ya, saya kira APBD 20% dengan APBN 20%, ya saya kira kalau distribusinya tepat, insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup. Atau di daerah juga bisa kolaborasi. Misalnya bagaimana CSR di daerah itu ya ditujukan untuk daerah tertentu tuh untuk membantu bidang pendidikan.
Jadi banyak peluang yang bisa diraih oleh daerah. Ya, jadi jangan lagi bicara soal kalau saya kepala daerah maka pendidikan gratis, gratis, gratis. Tapi sekarang ditingkatkan gratis dan berkualitas. Termasuk menjamin bagaimana ya anak-anak kurang mampu itu bisa masuk ke swasta dengan ya dibayar gitu melalui APBD masing-masing. Oke, memaksimalkan anggaran pendidikan yang 20% itu ya Pak, baik di pusat ataupun di daerah. Nah, Pak Cecep, satu lagi terakhir kalau berbicara soal pelanggaran yang kerap kali ditemukan, seperti tadi ya memalsukan kartu keluarga atau kemudian sertifikat di jalur prestasi bahkan sampai ada kasusnya ya dipalsukan begitu. Ini bagaimana bentuk pengawasan yang harus lebih ketat, bagaimana ketegasan yang sangat dinantikan oleh publik, terutama para orang tua? Ya, saya kira memang ini pemerintah daerah ya soal PPDB itu kalau bisa membentuk semacam komite atau dewan pengawas ya. Dewan pengawas itu harus multi stakeholder. Ada unsur pemerintah daerah, ada unsur perguruan tinggi, ada unsur pemerhati pendidikan, ada unsur LSM ya atau lembaga yang kaitan dengan pendidikan dan beberapa hal termasuk media, termasuk Metro TV misalnya ya. Nah, itu lembaga ini harus mengawasi dari mulai proses ya pelaksanaan sampai ke eksekusi. Ya, sampai kepada penentuan. Nah, itu kemudian data itu ya diverifikasi dan panitianya ke depan tuh sebaiknya panitia sekolah itu bukan hanya dari sekolah itu. Jadi semacam apa ya, rayonisasi, rayon ya. Rayon A daftarnya ke tempat sekolah ABCD misalnya. Jadi ini juga mengurangi tekanan-tekanan psikologis dari petugas-petugas atau guru-guru di sekolah ya. Nah, jadi pengawasan seperti itu kemudian itunya di-online-kan, datanya di-online-kan ya. Sampai 1 semester data itu jangan diubah. Nanti akan kelihatan mana yang melakukan pelanggaran atau tidak. Kemudian sanksinya, kalau ada melanggar, kalau itu sanksinya administratif misalnya, cukup administratif. Tapi kalau ada pidananya, serahkan aja ke aparat, ya APH. Kalau ada pidananya, penipuan, pemalsuan itu pidana. Jadi harus tegas juga pemerintah. Selama ini hampir-hampir kasus PPDB itu nggak ada ditarik ke ranah-ranah pidana ya. Ya menguai begitu saja. Ya harusnya penegakan hukum law enforcement itu penting ya dalam rangka menegakkan keadilan. Bukan hanya formalitas tapi prinsip keadilan bagi semua. Iya, prinsip keadilan artinya ini betul-betul bisa menghadirkan keadilan dan juga hak dari setiap siswa ini bisa terpenuhi ya bahkan sampai ketegasan membawanya ke jalur hukum. Terima kasih sekali lagi Pak Cecep Darmawan telah bergabung bersama kami memberikan banyak masukan terkait dengan PPDB. Terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.